Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fahimni kulla kitabillah masyadhu ya diwa ini ala qiraatiha muddatan hayati wa ba'da mamat wa fawidu amri illallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar Thariqah Satoriyah yang saya hormati, alhamdulillah kita bersama kembali untuk melaksanakan sifat biasa dalam setiap malam minggunya, kumpul bersama di majelis yang tercinta ini untuk mengadakan suatu penambahan dan tentunya penambahan ilmu. Penambahan ilmu. Setelah zikir, setelah kita dibersihkan, setelah kita dikelola, baru kita mengisi diri kita dengan suatu keilmuan. Alhamdulillah sudah menjadi keberkahan bagi kita sendiri, khususnya bagi yang mengikuti. Semoga menjadi penambah, menjadi perbendaharaan yang nantinya bakal menjadi tongkat dalam memperjalankan diri kita masing-masing. Semoga saja kita termasuk menjadi orang-orang yang selalu terdorong untuk menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menerangkan tentang tidurnya orang-orang thariqat, tidurnya orang-orang tasawuf, tidurnya orang-orang sufi, tidurnya orang-orang merdeka. Sampean sudah merdeka? Sudah? Oh, belum. Di awal saya terangkan bahwa manusia ini ada dua, ibu bapak. Fal insanu ala nau'aini jismani war rohani. Bahwa manusia itu ada dua, yaitu manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani adalah manusia yang pada umumnya, ya inilah kita ini pada umumnya. Manusia rohani adalah manusia khusus, manusia khusus. Apa manusia khusus ini? Manusia yang bisa dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai, rohaninya bisa terbang, rohaninya bisa terbang. Ya tiru, terbang. Orang khusus ini tidak dalam keadaan terjaga saja, termasuk dalam keadaan tidurnya, rohaninya bisa terbang. Artinya keluar dari jasmaninya.
Kenapa mereka ini bisa terbang? Mereka mempelajari ilmunya, mempelajari ilmunya. Nah, dari tahun 2002 ini sering dibahas sampai sekarang. Artinya di situ kita ini setiap melakukan tidur itu usaha agar tidur kita itu banyak manfaatnya, usaha agar tidur kita itu menjadi istimewa, menjadi khusus, bahkan dikhususkan. Namanya manusia, ibu bapak, kadang tidur sehari bisa berapa kali? Sampai berapa kali kalau tidur? Seperti makan, 3 kali. Tidur malam, tidur siang, terus apa? Kayak minum obat. Ya. Ada yang 6 kali tidurnya? Ya. Kalau sampai 6 kali, 10 kali, wah itu anak buahnya dewa tidur itu. Ya. Kita natural saja, mau tidur berapa kali, ketika jasmani kita menginginkan tidur, oke, kita tidur. Natural saja. Karena yang namanya badan kalau menginginkan tidur pasti dia tidur. Ya, ini badan kita. Ketika kita ingin tertidur, maka silahkan nanti kita proses agar bagaimana tidur kita itu menjadi istimewa. Loh, kenapa istimewa, Kang? Ya, istimewa ibu bapak tidur kita kalau kita pelajari. Kenapa? Itu kesempatan. Karena dalam keadaan mau tidur inilah kesadaran kita ada 2. Kesadaran jasmani dan kesadaran rohani. Ada 2. Maka saat terjadi 2 kesadaran inilah, di situ kita masuk, di situ kita proses. Nah, alhamdulillah malam hari ini jenengan ibu bapak mendengarkan bagaimana metode tidur ala thariqah Satoriyah, metode yang diharapkan bisa mensukseskan tidur jenengan. Berarti tidur harus sukses, Kang? Harus. Tidak terjaga saja sukses itu, termasuk tidur juga kita harus sukses. Artinya di sini sukses itu tidurnya jenengan makin mengenal Allah, makin mengenal Allah, makin mendekat kepada Allah. Bahkan bisa fana, Pak, Bu, bahkan bisa fana di dalam tidur itu. Nah, maka mangga tidak siapapun yang mendengarkan ini, monggo kualitaskan tidurnya menjadi tidur yang istimewa. Wa wusulihi ila watonihi wa wal kurbah. Ya.
Orang yang sampai kepada Allah adalah orang yang bisa kembali kepada alam kurbah atau negeri asalnya di mana dia dulu itu diciptakan Allah. Itu catatannya. Nah, kembali kepada alam awal dia diciptakan, dan di alam itu adalah tempat yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa terjadi ketika sedang tidur. Bahkan dari terjaga dengan tertidur itu banyak yang terjadi ketika lagi tidur. Ketika lagi tidur. Ini terjadi Bapak Ibu. Ketika kita hidup di dunia atau sedang tidur tersebut, ini terjadi. Oke. Di situ ketika kita tidur, kemudian kita berproses dan kita sukses, dalam misi, dalam keinginan yang akan kita jalani, dalam tujuan yang akan kita kembangkan dalam tidur nanti, rohani kita keluar. Rohani kita keluar dari tubuh kita. Nah, kemudian karena kita ini tujuannya mendekat kepada Allah, maka tidak ada lainnya kecuali tauhid yang diproses. Makanya di situ dijelaskan bahwa tauhidu fi alamil insan kamil, diajarkan tauhid di alam insan kamil. Tauhid itu bagi kami ada 7 lapis. Yang 7 lapis ini semuanya ditauhidkan. Nah, sesudah artinya diajarkan tauhid di alam insan kamil, kemudian rohani kita terbang kembali ke alam adzam. Nah, ini juga sama, nanti kita diajari tauhid. Diajari apa? Tauhid. Alam adzam rame ibu bapak, bentuk-bentuk wujud-wujud gaib. Kalau sampean mau flashback ke belakang, mungkin sampean juga sering tidur-tidur begitu nggih? Mimpi apa? Melihat makhluk-makhluk gaib yang ramai, wujud halusnya tidak seperti kita. Di situ sampean melihat alam-alam wujud yang memang wujudnya bukan seperti wujud dunia. Sampean bingung alam apa itu. Awalnya begitu, orang bingung. Tapi orang-orang khos ketika dia keluar dari mimpinya, dari tidurnya dan mimpi, masuk ke alam adzam, tiada lain. Keperluannya di situ adalah mentauhidkan. Ini luar biasa. Kalau jenengan baru mimpi di alam adzam baru 2 kali saja kebingungan. Kebingungan. Boro-boro mempelajari tauhid di apa? Alam adzam. Nah, monggo ibu bapak, kalau diperkenankan naik lagi di alam mitsal, begitu lagi, tidak ada yang lain. Karena tujuan kita dalam tidur itu apa? Taqarrub, mendekat kepada Allah. Lah kalau mendekat kepada Allah, ilmu yang paling
terujung apa? Tauhid. Mentauhidkan kita di alam mitsal. Masya Allah. Ketika jenengan di alam mitsal, atau ketika jenengan mimpi di alam mitsal, di sana lihat jisim naim, artinya jisim halus yang sudah tertidur dari keadaan dunia dan keadaan alam azam. Kalau naim itu artinya apa? Tidur. Maksudnya apa? Jisim halus kita yang sudah meninggalkan apa? Alam azam dan alam insan kamil, namanya jisim naim. Badan halus kita yang sudah tertidur dari dua alam, di sana bangun. Dan di sana itu semuanya memuja dan memuji Allah dengan senangnya. Makanya di sana itu semua yang ada di alam itu punya puja dan pujinya masing-masing. Maka jangan-jangan ketika jenengan lagi zikir di dunia, nikmat kusu telinga jenengan dengar subhanallah, 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 padahal itu bukan jenengan. Apa ini Kang? Banyak yang bertanya begitu. Mungkin kalau nggak salah, telinga jenengan sedang dibuka oleh Allah untuk mendengarkan apa? Para jisim naim, maksudnya jisim yang sudah meninggalkan apa? Dua alam, tertidur dari dua alam. Di sana zikir, jenengan terhubung, mendengar la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, atau apalah zikirannya. Ini bisa terjadi ketika manusia dibukakan oleh Allah telinganya menembus mendengar alam apa? Mitsal. Ini terjadi. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Nah, kemudian terus diajarkan di alam arwah, naik lagi, diajarkan tauhid. Nah, kemudian diajarkan lagi di alam wahidiyah, diajarkan lagi di alam wahdah, sampai terakhir diajarkan di alam ahadiyah. Nah, kalau dalam Sirul Asrornya Syekh Abdul Qadir Jailani itu 4 tahapan alam, bahwa tauhidu fi alamin nasud wa malakut, terus wa jabarut wal lahud. Itu ada di asrornya beliau. Kalau dikit manusir, artinya buku yang saya buat, karena kita Satoriyah itu rujukannya kepada martabat 7, maka di situ saya tuliskan pelajaran tauhidnya dari alam insan kamil sampai ke alam ahadiyah yang jumlahnya 7 lapis, seperti apa yang baru saya terangkan. Saya tulis buku namanya buku Kit Manusir, rahasia yang harus disembunyikan. Karena dari guru-guru memberi perintah kepada generasi penerus untuk membuat pengembangan pelajaran yang disesuaikan dengan keadaan dan zamannya. Maka saya pun malas dan tidak malas, saya terus sami'na wa ata'na
untuk membuat buku-buku, termasuk buku Kit Manusia. Saya buat itu, dan insya Allah semoga habis Lebaran nanti bisa dibagikan, bisa dimiliki oleh jenengan semua. Oke. Nah, sekarang bagaimana agar proses tidur kita itu makin berkualitas atau istimewa? Monggo kita dengarkan dengan perbendaharaan yang sudah dirindukan oleh jenengan. Ba'da hayatil qalbi binurit tauhid. Di sini jenengan proses ini terjadi dikarenakan sesudah qalbu jenengan ini terang. Awas, sesudah qalbu jenengan apa? Terang. Sesudah batin jenengan terang. Dengan apa? Dengan cahaya tauhid. Nah, ingat, kalau belum terang, maka yatiru atau terbang itu tidak akan terjadi. Itu rumusnya. Jadi diterangin dulu dengan nur tauhid, artinya terjadi pemadatan cahaya, mali'atun nur saat kita tidur itu. Baru kalau sudah terjadi pemadatan cahaya oleh cahaya tauhid, baru kita rihlah, baru rihlatun nur, kita perjalanan cahaya rohani kita akan keluar. Niku Bapak Ibu ngantuk beli ngerongok nang mengkenen ke? Beli bener. Kang ngaji kayak lagi kah minggu wingi kaguyonan bae je konon ya. Iya, enak je beli ngantuk barengkin je ngaji je apa? Serius temen je kita je ngantuk. Ya wes, yang penting malam hari ini kita mendapat tambahan perbendaharaan dari Satoria ya. Diingat, harus terjadi pemadatan cahaya dari apa? Nur tauhid. Nah, maka kita harus mulazamah dengan asma tauhid. Nah, di dalam pelajaran guru-guru itu pakai zikir ruh. Pakai apa? Zikir ruh. Zikir ruh di mana? Di jantung. Oke. Di apa? Di jantung. Bal idana mal jasada wajadal qalba fursotan fayadhabu ila watonihi. Begitu keterangannya. Justru pada saat tidur itulah qalbu kita mendapat kesempatan, sehingga ruh kita itu terbang keluar, terbangun dari jasmani. Itu dalam pelajaran asrar. Nah, di sini kita Satoria, oke, langsung saja, bukan ke zikir kolbu, tapi ke zikir ruh. Kalau zikir kolbu kita di Satoria ilallah isbat faqat, illallah 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 illallah, itu saudara. Nah, kalau ini pakai zikir ruh,
di jantung. Jadi ketika jenengan tidur, coba pusatkan perhatiannya di detak jantung. Nah, di detak jantung, okay? Pusatkan perhatiannya di situ, pikirannya di situ, rasanya di situ, kehendaknya di situ. Masuk ke dimensi jantung. Baru Allah, 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 Allah. Nah, sebuah proses sedang terjadi. Proses pertama apa? Jasadu naumah. Ke badan dulu. Badannya tidur ayam. Orang sana menamakan tidur ayam itu namanya nauma, turu ayam. Apa aja? Turu ayam. Barang sampai ane menusa, diarani turu ayam. Apa turu menusa? Turu menusa ya wis ngeleker lali, ya ngorok ya, sing pegel. Ini mah naumah, tidurnya seperti ayam. Bisa juga dikatakan turu-turuan atau turunya kamuflase, bisa jadi itu. Atau tidurnya tidur bohongan, tapi memang tertidur. Oke, kalau jenengan yang datang tamunya debt collector, kira-kira pura-pura tidur tuh sampai denger nggak ada yang ketuk-ketuk? Waduh, tapi pura-pura tidur jenengannya. Nah, ini beda lagi Bapak Ibu, tidak seperti itu. Tertidur tapi sadar, lah itu naumah. Ya. Jadi Allah. Proses pertamanya adalah apa? Tidur ayam. Artinya apa? Jasad kita merasa berada di dua kesadaran, antara sadar dohir dan sadar ke apa? Jisim latif. Jadi ada dohir dan ada batin. Ya, sadar kita punya apa? Dua jisim. Jisim kasar sama jisim halus. Allah, sadar. Kita ada dua. Ada jisim apa? Kasar, yang sedang terbaring, dan ada jisim apa? Halus, jisim latif yang masih di dalam tubuh. Artinya ada dua. Allah. Jadi akhirnya jenengan tidurnya susah. Untuk tidur nyenyak itu susah. Karena sadar. Ini masih berada di antara dua. Allah. Kemudian proses selanjutnya, yaitu aklun musrik. Sin gede karo kop duduk kap. Artinya akal kita menjadi terang. Menjadi apa? Terang. Nah itu Bapak Ibu, tidak seperti orang tidur biasa, ininya terang. Jadi terang pisan kayak gini ke apa? Ndase ke, ya, ndase akale ke terang. Bahkan punten, ketika jenengan mengalami terang, ruangan jenengan ini terlihat. Apa terlihat? Artinya ini menandakan, ngapunten, mata iftiftah,
mata pembuka jenengan mulai terbuka. Jenengan kamarnya berapa kali berapa sih? Bukan kamarnya sultan kan? 3 kali 2. Hah? Itu yang ngontrak. Wah, 2 kali 2 lebih lagi. Ya. Iya dah. Bukan kamarnya sultan lah. Ya. Ini terlihat. Tapi tidur, matanya meram. Mulai yang bertindak itu mata yang di sini. Kami namakan mata iftitah, pembuka. Makanya sedikit samar. Sedikit apa? Samar, sedikit belum jelas. Sudah begitu. Nah, kemudian merambah ke hati. Qalbun kabir. Hatinya luas. Jadi seperti kalau dalam bahasa Cirebon ngomongnya jembar, plong ya, luas, nikmat sekali. Sudah seperti bukan tidur, ininya terang, ininya luas hatinya. Masya Allah. Tapi terus Allah, 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 Allah terus. Kalau sudah begitu, baru merambah ke ruh. Merambah kemana? Ke ruh. Ruh yaqdah. Ruhnya terbangun. Apa? Terbangun yaqdah. Terbangun. Ini mohon maaf, sampean jangan berpikir beda antara jisim latif, jisim naim dan ruh. Jangan dikatakan beda. Itu satu. Cuman beda penyebutan. Ketika ruh dikasih nafsu, namanya jisim naim. Ketika ruh dikasih akal, namanya jisim latif. Semuanya itu sama. Siapa? Ruh. Maka ketika badan kita tidak seperti tidur, ininya terang, hatinya apa? Luas, baru terbangun. Siapa yang terbangun? Tadi jisim halusnya atau jisim latifnya terbangun. Ketika terbangun, ngapunten, yang namanya tidur itu sudah tidak sadarkan diri. Begitu secara umum ya. Paham ya? Tidak sadarkan apa? Diri. Bahkan terjadi kesadaran batin. Bahkan bisa mendominasi di kesadaran batin. Ini proses tidur. Baru kemudian itu jisim latif kita ngapunten nggih. Yang namanya jisim latif, Pak, ada matanya juga ya. Bisa melihat juga. Melihat jasmani kita sedang apa? Tidur. Nah, karena niatnya ingin takarub, karena niatnya ingin dekat dengan Allah, dan ilmunya sudah disiapkan, artinya denah-denah kemana kita harus menuju itu sudah kita pahami, maka kita pun memperjalankan diri melalui tidur. Keluar dari tubuh kita, dan kita pun bersemesta di dimensi awal, artinya di alam wujud. Di alam apa? Wujud. Wujud zahir semesta alam ini kita belajar tauhid, Pak, Bu. Keren beli.
Keren. Ini wong khusus, Pak. Nah, ibu bapak bisa beli? Bisa. Asal apa? Belajar. Gampang kan? Apa susah? Kalau gampang mungkin karena dia itu rajin. Kalau susah dia itu males. Nah gitu aja. Repot-repot temen. Jadi gimana bilangnya? Gampang apa? Apa susah? Gampang baiklah. Lokal gampang belah ya. Nggih, terima kasih ibu bapak itu ya yang rajin nggih. Tidak tahu kita akan mengalami berapa kali lagi tidur. Tidak tahu. Paham maksudnya? Nah, mumpung masih ada kesempatan diberi tidur, proseslah tidur kita nggih agar berkualitas, istimewa dan mendekat kepada Allah. Caranya tadi zikir apa? Ruh. Nah, cuman sebelum itu jenengan diniatkan. Kan segala sesuatu tergantung apa? Niat. Diniatkan. Nah, kalau sampai niatnya ingin cari nomor, maka nanti bukan takarub, carut marut. Ya, diniatkan. Silakan bahasanya sendiri saja. Gitu? Ini ada yang dari Sunda juga, Bu. Mungkin pakai bahasa Sunda. Yang dari Jawa pakai bahasa Jawa. Di sini ada yang nggak ngerti bahasa Jawa, bahasa Sunda. Silakan pakai bahasa Indonesia. Ada yang ini nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa ada? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Ya udah pakai bahasa yang dimengerti saja ya. Maka silakan diniatkan karena Allah. Silakan. Boleh. Ya Allah, nggih, terima kasih telah memperkenankan saya untuk apa? Melaksanakan apa? Tidur. Karena tidur itu apa? Istimewa. Tidur itu istimewa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, banyak manfaatnya, menghilangkan penyakit, nggih, dan macam sebagainya, sampai termasuk apa? Takarub, pendekatan kepada Allah. Enggak apa-apa, doa sama Allah, minta sama Allah agar tidurnya diistimewakan, diperkenankan untuk apa? Mendekat. Izinkan saya takarub ya Allah dengan tidur ini. Enggak apa-apa. Begitu nggih. Nah, bahkan tadi jenengan sudah paham dari apa? Naumah, turu-turu ayam sampai apa? Ruhnya terbangun. Yaqdah. Terbangun. Nah, kalau sudah terbangun apa tadi? Menjelajah alam-alam rahasia, alam-alam ilahiyah, tatiru ilal alami sirri, terbang ke alam-alam rahasia. Subhanallah, luar biasa. Ini banyak orang-orang alim di tanah Jawa yang berproses seperti ini, Ibu Bapak. Makanya dari dulu di Cirebon ada istilah begini. Bismillahirrahmanirrahim, niat isun arep turu. Nggih. Niat isun arep turu. Badan sing turu
Terus ati sing eling, sukma sing tangi, adab idep maring Gusti Kang Maha Suci. Kukunku dongane wong Cirebon Bengen. Tadi sama. Ya. Tadi sama nggih. Naumah, musyrik, kabir, yakdoh. Kan sama. Kita? Nggih. Tadi sama. Sudah begitu Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang jenengan dengar hari ini dari kesempatan pengajian ini, kemudian Bapak Ibu proses di rumah masing-masing ketika tidur. Intinya jadikan tidur ibu bapak ini tidur istimewa, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa dimanfaatkan untuk dunia dan akhirat. Oke, punten kalau bisa, ini saran dulu juga dari guru-guru begitu. Ibu bapak kalau malam sholat apa? Tahajud. Yang belum tidur apa yang sudah tidur yang tahajud? Yang sudah tidur. Nah biasanya orang torekot jago-jago melek ya, bener nggak? Maka dia tidak tidur dulu, tapi sholat apa? Malam, sholat sunnah. Berarti belum tidur, berarti bagaimana tahajudnya? Ya, maka ada sholat lah lain. Ya, silakan, ada hajat, ada taubat. Ya, silakan. Sudah ada di buku pedoman ya, tinggal ikutin saja. Oke. Nah, ibu bapak zikir khusus yang ada di apa? Buku talqin zikir. Biasanya kalau zikir sampai berapa jam? 1 jam, 2 jam kalau malam. Bu, berapa jam bu? Setengah jam. Iya. Yang penting zikir lah. Berapa jamnya monggo nggih. Nah, punten, biasanya orang ahli zikir itu tidurnya di sajadah. Plek. Apa? Enggak nyampe ke apa? Tempat tidur. Ahli zikir biasanya begitu, Bapak. Kok bisa begitu, Kang? Ini kebanyakan. Kenapa? Karena tidurnya apa? Karena zikirnya lama. Yang namanya juga ahli apa? Zikir 3 jam, 4 jam. Badannya kesel, pegel, akhirnya apa? Tidur di situ. Tapi anehnya dia tertidur hanya beberapa apa? Menit. Anehnya dia tertidur beberapa menit, katakanlah 10 menit nggih. Kemudian bangun lagi. Dan mungkin karena basariah ya, dia cari tempat tidurnya dan tidur. Anehnya begitu. Nah, ketika 10 menit dia tertidur, inilah ada sebuah proses. Paham maksud saya ya? Biasanya begitu. Biasanya begitu. Ini orang-orang zikir khusus. Nah, kalau ini beda. Tidur khusus. Maka tadi caranya nggih, dengan zikir apa? Zikir ruh, tapi diniatkan dulu. Dan ilmu semestanya harus apa? Paham tentang martabat tujuannya. Nggih. Dan tidak ada tujuan lain kecuali taqarrub. Bismillah nawaitu. Dicoba ya. Dicoba. Nggih. Alhamdulillah irabbil alamin. Nggih. Allah di apa? Di jantung. Nah, nanti mulai berproses awal, badannya tidak seperti
Tidur artinya dia sadar ada jisim apa? Kasar sama jisim latif. Ada dua dia jisimnya sadar, makin mulai merubah kesadarannya menuju apa? Batin. Mulailah terang. Ininya apa? Pikirannya terang, akalnya terangnya terang. Baru ininya apa? Hatinya luas, jembar. Baru jisim latifnya terbangun. Nah, kalau terbangun insya Allah tatiru ilal alamis sirri. Nggih, terbang ke alam rahasia. Belajar apa? Tauhid. Nah, belajar tauhid. Kalau diperkenankan Allah Subhanahu wa taala difanakan dan mendapati diri yang fana. Sadar kembali, bangun, alhamdulillah. Lah ini laduni. Enggak kemana-mana pinter, enggak kemana-mana istimewa, cerdas, bicara dimensi apa saja jago. Lah ini orang-orang laduni. Monggo nggih, semua masih diberi kesempatan karena masih punya tidur. Matur nuwun. Nggih, semoga dengan pelajaran ini makin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Satoriah tidak terjaga, tidak tidur. Belajarlah terus untuk takarub. Nggih. Masalah rezeki sudah ada yang ngatur. Rezeki seret karena susah diatur. Terima kasih. Nggih, saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.